Baik, skor dicabut. Baik, dari pemohon banding bisa mendengar? Pemohon banding bisa mendengar suara majelis? Bisa yang mulia. Baik. Dari terbanding? Saya yang mulia. Baik. Sidang pemeriksaan sengketa banding atas nama Koperasi Konsumen Warga Semen Gresik dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, dari terbanding yang mewakili? Dari yang terbanding yang mewakili saya sendiri, Linawati dan Pak Samsul Arifin yang mulia. Baik, dari pemohon banding? Untuk yang mewakili Andrea Diansa dengan Iqbal Zulkarnain yang mulia. Baik. Baik, sebelumnya karena masih dalam suasana Idul Fitri ya, masih bulan Syawal, mohon maaf lahir batin ya para pihak. Ya, Baik, sama-sama yang mulia. baik. Agendanya hari ini dari pemohon banding. Betul, Benar yang pemohon? mulia. Benar yang mulia. Oke, silakan. Apa yang disampaikan ada penjelasan tertulisnya? Penjelasan tertulisnya ada dua yang mulia. Hmm? Tapi sebelum ke penjelasan tertulis, apakah boleh yang mulia untuk menanyakan sumber keaslian data dari Hmm? terbanding yang mulia Data apa, Pak? terkait COA yang mulia? COA yang selama ini di-share sama terbanding yang menurut terbanding itu adalah data dari pemohon banding yang mulia. Chart of account. Ya, gimana kok terbanding? Baik yang mulia, berdasarkan penjelasan tertulis kami, telah kami sampaikan juga bukti penyerahan COA dari pemohon banding pada saat pemeriksaan yang mulia. Itu sudah ada di penjelasan tambahan kami di sidang ketiga Oke. dan keempat. Sudah ada bukti peminjamannya, Pak ya? Sudah yang mulia. Oke. Itu pemohon. Baik, yang mulia. Mohon izin melalui yang mulia ke terbanding untuk menunjukkan dokumen peminjamannya yang mulia. Baik. Dokumen peminjamannya terbanding yang mana? Dokumen peminjamannya telah di-upload di Dropbox di sidang pertama yang mulia. Tanggal berapa, Pak? Sebentar yang mulia. Koperasi ya. Sidang kedua kali ya? 4 Desember ya? Ya, pemohon sambil menunggu terbanding. Baik, Silakan. yang mulia. Jadi eh, itu akan kami garis bawahi yang mulia karena menurut terbanding adalah dokumen tersebut adalah dokumen dari pemohon dan itu file asli dari pemohon yang mulia. Benar ya Mm-mm. yang mulia ya? Mm-mm. Jadi nanti terlihat nanti di dokumen peminjaman bahwa dokumen tersebut itu telah dimodifikasi juga yang mulia. Kok bisa tahu dimodifikasi, Pak? Dari jumlah file yang kami berikan yang mulia, pertama satu adalah nama file dari pemohon yang dari awal tanda terima bukti adalah GL yang mulia dan ukuran source filenya adalah 24 mega yang mulia. Nggak ditunjukkan aja, Pak. Oh Tolong, baik 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 yang mulia. Jadi kami mohon izin untuk share screen yang mulia. Hmm? Ada satu staff dari KH belum di approve yang mulia. Siapa? Bentar. Ada staff untuk share screen yang mulia, sebentar yang Hmm? mulia. Belum di Namanya, nama, namanya. bentar yang share screen, bentar yang mulia. Ya, oke. Ini salah satu contoh yang mulia. Mm-mm. Pertama yang kami berikan kepada pemeriksa atau lebih tepatnya ke terbanding Mm-mm. itu bukan COA 2021 yang mulia, tapi dengan nama file ledger 2021 dan sesuai daftar bukti yang sesuai tanda terima yang mulia. Yang Di mana, Pak? Yang sebelah kiri, sebelah kanan ini? Yang benar yang ini? sebelah kiri ini yang ditunjukkan oleh terbanding selama ini sampai sidang ini yang mulia dan tadi juga Ah, diakui bahwa itu adalah file dari terbanding yang pemohon. mulia, dari pemohon banding.
Nah, padahal Ah, ini dari file sendiri itu sudah beda yang mulia. oke, Lebih tepatnya ini adalah modifikasi yang mulia. oke. Itu juga Bentar. Berarti yang seharusnya yang sebelah kanan. harusnya sebelah kanan yang mulia. Oke, terus Jumlahnya selisihnya banyak yang mulia. sudah dipinjamkan waktu pemeriksaan, Pak? Sudah, itu yang makanya tadi yang saya minta ke terbanding Oke. melalui yang mulia Nah, sekarang untuk kalau ditunjukkan. dari pemohon banding buktinya apa bahwa yang diserahkan itu dokumen itu? Baik yang mulia. Jadi di tanda terima file yang ditunjukkan yang saya minta tadi ke terbanding, di situ Hmm? ada nama file soft file yang ditunjukkan kepada terbanding. Itu ada nama file COA, nama file GL, nama file ada. Bentar yang mulia. Mohon izin untuk share screen lagi yang mulia. Ya, artinya kan pemohon banding juga punya bukti peminjamannya, Pak. Benar yang mulia. Langsung dari kertas kerjanya terbanding aja sudah terbukti yang mulia. Yang itu pun sudah diupload oleh terbanding. Makanya dari Ya, tadi makanya saya mau silakan kalau sudah ngebek. diupload oleh terbanding dan sudah diketahui oleh pemohon, tolong ditunjukkan oleh pemohon. Baik yang mulia. Seperti ini yang mulia. Hmm. Mohon izin Hmm. untuk ke Ya, atas sebentar-sebentar yang mulia karena tampilan. Nah, seperti ini yang mulia. Ini ya. file source file yang kami berikan COA 2021 itu hanya 23 kilobyte yang mulia. Bentar, Satu itu. bentar. Baik yang Ini kan mulia. kalau lihat itu kan dari USB drive, Pak. Ngirimnya bukan pakai email ya, pakai USB drive. Benar yang mulia dan itu ini dicatat sendiri oleh terbanding juga yang mulia. Hmm. Nah, Makanya kan pertanyaannya bukti bukti peminjamannya mana? ini bukti peminjaman yang mulia. Oh, itu bukti peminjaman. Iya, ini bukti peminjaman dan kebetulan saya sendiri yang menyerahkan kepada terbanding yang mulia. Itu kan ada tanda tangan pemohon sendiri itu. Benar yang mulia. Ya berarti kan Sos betul. Soal 2021 betul, Pak. mohon izin yang mulia. Source filenya itu Ah, 23 kilobyte yang mulia. source file itu yang mana, Pak? Ada size ukurannya, Size-nya, size ukuran filenya yang mulia. size-nya 23 kilobyte. 23 kilobyte yang mulia. Tapi kalau dibandingkan sama COA, yang menurut terbanding adalah GL dari pemohon banding, padahal pemohon banding sendiri menyantumkan GL itu ada akun tersendiri, ada file sendiri yang mulia. Enggak, Ledger itu 2021. harusnya filenya isinya berapa, Pak? Ya, itu cuman chart of account aja yang mulia, bukan ada ledger dan yang selalu ditunjukkan bahwa terbanding ini adalah file dari pemohon dan ini Ya seperti ini itu yang yang dasar mulia. koreksi terbanding. Benar yang mulia. Enggak, pemohon ini merasa enggak memberikan file COA 2021 23 kilobyte. Memberikan yang mulia, tapi Oh, bukan file yang ditunjukkan yang menurut terbanding sampai saat ini sidang itu adalah ledger yang mulia. oh, berarti ledger ya. Itu kalau ledger Ya, 2021 itu apa? itu adalah ledger yang sesungguhnya yang mulia. Tapi kalau kita kembali lagi ke file yang selama ini terbanding pakai yang mulia, itu Hmm? ada jumlah baris yang hilang yang mulia. Jadi Tahu, bukan file asli dari pemohon juga yang mulia. Kalau itu yang disebut adalah ledger dari pemohon yang mulia. taunya hilang itu gimana, Pak? Ini kami cek, itu ada Hmm. hilang dari jumlah baris yang mulia. Hmm. Dari jumlah baris itu ada kehilangan yang cukup signifikan yang mulia. Dari sebelumnya 332.500 Hmm. eh 33 sekian yang mulia Hmm. itu menjadi 216.000 yang mulia. Betul. Itu juga menjawab itu hilangnya hampir 115.791 baris yang mulia. Itu kan ledger seluruh akun kan, Pak ya? Benar yang mulia. Kan Bisa selama saja ini kan yang mungkin mungkin karena terlalu besar, yang tidak relevan dihilangkan kan bisa aja, Pak. nah, dari kata-kata itu yang mulia, dari kata-kata yang mungkin juga digunakan oleh terbanding tidak relevan, itu yang menyebabkan ada beberapa akun yang hilang yang mulia. Jadi yang Hmm. terkait koreksi PPh Badan yang ada sengketa apa? Yang ada jurnal spreading yang mulia. Jadi Hmm. ada beberapa jurnal itu yang hilang. Dan itu juga menjawab terkait sengketa PPN juga yang mulia, bahwa di dalamnya juga ada sengketa terkait atas jurnal pendapatan diterima dibuka yang di tahun lalu yang mulia, yang Hmm. baru diakui sebagai pendapatan di tahun ini dianggap oleh pemeriksa sebagai
penyerahan dalam negeri tahun ini yang mulia. Seperti itu juga yang mulia. Ya, sekarang gini aja Pak. Baik yang mulia. Silakan menurut versinya pemohon banding gimana? Baik yang mulia. Berarti yang gunakan datanya pemohon dong, kalau menurut pemohon Benar. banding. Benar Silakan. yang mulia. Tapi mohon izin yang mulia untuk dipastikan apakah pendapat terbanding tadi yang terkait COA dan lain-lain masih seperti yang disampaikan yang mulia di sidang-sidang sebelumnya yang mulia. Gimana terbanding? Yang mulia, Mhm. menurut kami silahkan pemohon banding memberikan tanggapan terkait apa yang menjadi dasar koreksi dari terbanding. Itu aja yang mulia. Ya, silakan pemohon. Baik, terima kasih. Berarti menurut pemohon banding, terbanding tidak mencabut kata-kata itu yang mulia ya, yang Mhm. merubah dokumen bukti ya yang mulia, ya, yang diserahkan selama ini yang mulia. Maksudnya gimana Pak? Jadi gini, dari awal pemohon banding adalah menyerahkan file yang tadi yang mulia, ada COA, ada ledger, ada akun-akun yang lain yang mulia. Ya maksudnya waktu pemeriksaan kan ya? Benar yang mulia. Kan Ya, lanjut yang mulia, pemeriksaan keberatan dan akhirnya sampai banding. ya itu. Dokumen itu yang seharusnya digunakan kan yang mulia. Mhm. Tapi terbanding hanya menggunakan sebagian dari pemohon yang bilang bahwa itu adalah dokumen yang dipinjamkan. Ya, silakan Seperti itu. silakan didalilkan aja pemohon banding. Masalah bahwa ini kan berdasarkan penelitiannya pemohon banding bahwa filenya itu sebagian hilang. Tadi kan sudah disampaikan tuh buktinya apa. Silakan. Nah, sekarang masuk ke versinya pemohon banding dengan Baik datanya yang pemohon mulia. banding. Silakan. Baik yang mulia. Jadi di mulai sengketa yang paling mudah sendiri ya yang mulia di PPN mohon izin yang mulia. Apakah PPN. diperbolehkan yang mulia? Silakan, silakan, nggak apa-apa. Baik, PPN dulu terima ya. kasih yang PPN dulu yang mulia. Hmm. Mohon izin untuk di share screen. PPN ini ada berapa masa, Pak? 12 ya? 12 masa yang mulia, tapi secara keseluruhan terbanding langsung mengasumsikan Hmm. bahwa ada penyerahan yang terutang yang mulia dengan berdasarkan asumsi yang mulia. Karena terbanding hanya memotret sebagian data yang mulia. Oke. Eh, karena di pemohon sudah mohon izin ke atas. Ini menurut versi pemeriksa dan Hmm. menurut WP yang mulia. Jadi Hmm. yang paling krusial itu kalau secara selisih adalah 20 M yang mulia. Bahwa itu adalah atas transaksi pendapatan diterima di muka yang terjadi terkait dengan pendapatan jasa sewa yang mulia. Jasa Hmm. sewa terkait pabrik dan alat mesinnya yang mulia. Itu faktur pajaknya sudah ada di masa Desember tahun sebelumnya yang mulia. Karena Oke. terbanding tidak melihat dari total keseluruhan GL, akhirnya dia membaca hanya sebagian seperti ini yang mulia. Hmm. Nah, itu terkait sengketa yang 20 M itu kelihatan yang mulia, yang paling krusial. Dan ada satu lagi yang menurut eh, terbanding bahwa ada penyerahan tidak terutang yang menurut pemeriksa adalah menjadi terutang yang terkait reward dari PT Tripilar yang mulia. Untuk Hmm. dokumen sudah kami upload juga yang mulia. Oke. Itu terkait awal mula karena itu adalah modelnya cashback dalam bentuk uang pencapaian target yang mulia. Sesuai SE-nya tidak ada terkait terutang BPN yang mulia karena pembelian uang bukan barang yang mulia. Baik. Berarti selisihnya masih ada kan, Pak ya? Biasanya minus kalau dari secara Ah, metodenya terbanding yang mulia. Kalau oke. perbandingan menurutnya adalah selisih 19.172. Hmm. Dari pemohon ini mengikuti formatnya dari terbanding yang mulia. Berarti selisihnya 1, berapa? 19 yang mulia. Ini minus yang mulia. Jadi malah kalau dilihat dari template-nya terbanding, pemohon banding akhirnya membuat penyerahannya lebih banyak yang mulia. Oke, oke ya. Nah, otomatis kalau dari penyerahan perhitungan ini, otomatis kan yang dari perhitungan kembali yang menjadi dasar dari sengketa ini akhirnya kan juga gugur yang mulia seperti yang diterangkan dari sidang-sidang sebelumnya oleh yang mulia. Oke, oke. Lanjut, Pak. Terus Lanjut yang untuk yang dibahas pajak. juga priority one yang faktur Hmm. pajak itu juga sudah kami berikan bukti yang mulia Hmm. di dokumennya bahwa itu ada penyerahan
apa tagihannya, invoice, pembayaran dan arus uang sudah kami upload yang mulia. Yang kami mintakan sampai saat ini, apakah priority one itu pernah di SKP oleh terbanding? Sampai saat ini belum pernah dapat yang mulia. Karena Ya menurut kan? terbanding kan, terbanding hanya melihat dari sistemnya SIDJP-nya atau di web portalnya DJP yang mulia. Bahwa si priority one tidak melaporkan faktur pajak keluarannya, seperti itu yang mulia. Hmm. Oke, lanjut. Kalau yang lain kan mengikuti dari, karena perhitungan kembali yang mulia. Kalau perhitungan kembali otomatis kalau dasar tidak terutang dan terutangnya ada masalah, otomatis kan perhitungannya berubah masalah semua yang mulia. Seperti yang dijelaskan di sidang-sidang sebelumnya yang mulia. Terkait pajak masukan ya Pak ya? Ya, ada penghitungan kembali pajak masukan yang berdasarkan atas penyerahan terutang dan tidak terutang yang mulia. Kalau Oke. sebagai dasar penyerahan terutang dan tidak terutang terbanding tidak dapat menentukan yang seperti ini adalah asumsi dan tidak melihat Oke. detail dari JL, otomatis kan dari pemohon tidak perlu membuktikan yang mulia. Baik, Seperti itu ya. yang mulia. Ya, itu tentang PPN. Benar yang mulia. Oke. Kemudian tentang Yang sengketa apa lagi? saya ngikut yang mulia. Atau gini dulu deh, sebelum Baik yang mulia. terbanding gimana terbanding? Tentang PPN. Ada yang mau ditanyakan? Mohon izin yang mulia, terkait PPN ini yang 20 miliar itu ada di ledger 2021 dari pemohon banding atau tidak, izin bertanya yang mulia. Kan Yang tadi Nah, apa Pak? Yang apa maksudnya? yang pendapatan sewa dibayar di muka tadi, apakah terdapat di ledger 2021? Hmm. Gimana, Paman? nah, ini mohon izin yang mulia. Berarti ini karena tadi dari awal saya bilang COA dan ledger, ini terbanding tidak pernah melihat total keseluruhan ledger dari pemohon yang mulia. Hmm. Kalau dia melihat dari seluruh akun dari pemohon, dari semua yang hilang, itu pasti kelihatan yang mulia. Karena jurnalnya mengakui dari pendapatan diterima di muka yang mulia. Jadi pendapatan dari mukanya keluar, diakuilah pendapatan itu yang mulia. Kalau boleh izin nanti ada saya share screen terkait jurnalnya yang mulia. Sudah kami buatkan jurnal, Jawabnya gimana Pak? Ada atau tidak Pak? Termasuk atau tidak? ada yang mulia. Oh, Cuman udah. kalau dilihatnya dari coanya yang diambil terbanding yang ditampilkan selama ini, pasti kemungkinan besar ada yang hilang yang mulia. Hmm. Ya makanya Karena yang dibuktikan dengan datanya pemohon Pak. oh baik yang mulia, JL yang ledger yang pemohon nanti kami juga akan upload yang mulia. Hmm. Karena itu bukan file yang asli yang ditunjukkan selama ini. Makanya dari pemohon ini juga sanksi yang mulia. Hmm. Kalau di persidangan yang ditunjukkan ini kelihatan dari kode akun juga yang mulia, Ya, GM dan sekarang lainnya. filenya pemohon sudah diupload belum Pak? Yang versinya pemohon. Sudah yang mulia, Sudah ya, baik. Biar nanti sudah juga, yang mulia. biar nanti juga Makanya kan oleh gimana? terbanding. Ya, Sama-sama makanya cek kan lah. ya yang mulia. Makanya kan kapan hari di sidang sebelumnya juga pemohon kan meminta untuk pemeriksa untuk dihadirkan yang nggak jadi sidang offline, yang kebetulan sidang online yang di bulan Hmm. Maret itu yang mulia. Ini untuk konfrontasi juga untuk pembuktian bahwa dokumen benarkah ini yang diberikan oleh pemohon. Tanda terimamu tuh seperti ini yang kamu berikan, tapi kok kenapa yang disajikan kepada persidangan itu berbeda filenya? Seperti itu Eh, yang mulia. ya, Apakah emang sengaja buktinya ya. ditunjukkan seperti itu? Ini kan dugaan dari Baik. pemohon gitu loh yang Dulu mulia. Pak, kembali lagi ke PPN tadi, Ibu. Nah, baik, lanjut ke apa? Mau PPA Badan dulu? Ikut yang mulia. Silakan PPA Badan dulu deh. Baik. Jadi di pertama yang krusial adalah di PPH, HPP yang mulia di badan. Itu ada tampilan kami juga ada potongan-potongan GL. Kalau itu GL-nya dipakai semua, pasti munculnya seperti akun dari pemohon yang mulia. Hmm. Seperti ini yang mulia. Itu secara selisih karena sistem pencatatannya pemohon untuk maksa masuk ke akun lampiran 2 SPT badan, akhirnya terbuatnya seperti ini yang mulia. Ini yang versi proportional after split, dan ini yang Jadi, selisihnya. Gimana artinya yang mulia? kalau menggunakan GL data dari pemohon, pemohon pasti jumlahnya sama. Mungkin oke, hanya selisih Rp1 yang mulia. oke, baik. Itu kan Kalau wajar dari pembulatan yang mulia. ya berarti kan buktinya adalah ledgernya ya dari pemohon ya. Benar yang mulia. Dari ledger yang mulia. Oke,
Kemudian apa lagi? Itu yang biaya-biaya, yang biaya mapping yang sebelumnya terbanding, itu juga motongnya hanya sebagian yang mulia. Di situ Hmm. ada juga biaya spreading, ada Hmm. spreading bagian. Karena kan kalau mohon izin nanti kita tampilkan struktur organisasi yang Bentar, Pak. di Itu ada baik. kata-kata, ada laporan audit. Berarti ada laporan keuangan audit dong. Ada yang mulia, Oke, ada yang mulia. sudah diupload belum, Pak? Sudah yang mulia. Nanti coba kami pastikan, nanti kita upload di ini. Terbanding juga sudah mendapatkan laporan audit juga harusnya yang mulia. Ya, tapi majelis minta dari Tidak pemohon. apa-apa, nanti kita upload yang mulia. Nanti kita Ya, pastikan apa enggak. Hari ini juga pasti ya kita harus upload ada, yang Pak, mulia. orang disebut. Loh, pasti disebut yang mulia, karena sumbernya dari terbanding juga laporan audit yang mulia. Dia Makanya ngambil kalau ada laporan audit kan majelis juga lebih mudah, Pak. oh baik yang mulia, baik yang mulia. Akan kami upload sekarang juga yang mulia. Berarti kan laporan audit kan sudah diperiksa oleh akuntan publik, Pak. Benar yang mulia, Kalau ada beda ya majelis lihatnya dari laporan audit aja. Kalau gitu gampang sekali, baik yang mulia, ya kan? benar yang mulia. Makanya diupload kalau ada. Ada yang mulia, kami upload yang mulia. Iya, tapi Bentar, kayaknya belum langsung. diupload deh. Dan nanti kami pastikan nanti kalau enggak ada di itu nanti kami upload langsung hari ini juga yang mulia. Nah, harusnya kan mulai penjelasannya itu dari laporan audit dulu sebenarnya. Bukan Karena koreksinya terbanding berdasarkan dari biaya yang mulia. Langsung di adjustment bahwa begini, GL Pak. dari Untuk membuktikan bahwa ledgernya pemohon yang betul, kemudian ledgernya terbanding yang salah, itu kan gampang sekali kalau ada laporan audit. oh baik yang mulia. Akan kami susulkan sekarang juga yang mulia. Ini sudah ada proses upload yang mulia. Kan simpel Seperti itu saja. ya. Iya. Iya yang mulia. Seperti itu yang mulia. Kalau masalahnya Karena cuma saldo-saldo aja, laporan audit kan bisa jadi titik awal, Pak. oh, baik yang mulia. Kecuali kalau sengketanya misalnya terkait dengan perlakuan yuridis fiskal, ya kan itu bukan masalah Benar laporan yang mulia. Tapi ya. ada yang terkait itu pun akhirnya dianggap bahwa ini adalah bukan objek QE yang Ya. pernah sidang di majelis yang berbeda yang terkait gugatan dari pemohon yang mulia. Hmm. Karena emang ini cenderung dugaannya dari pemohon ini dipaksakan untuk selesai yang mulia. Karena terkait jatuh tempo pemeriksaan yang mulia. Yang mau daluarsa yang mulia. Nah, pemohon majelis karena nyebut gugatan, Iya yang mulia. banding itu ini menggugat yang mana saja nih, Pak? Yang kami gugat adalah terkait penolakan QE yang mulia. Oh, Tujuannya yang mulia. penolakan QE. Dan itu sudah diputus ditolak karena asumsi bahwa terjadi proses keberatan yang mulia. Bukan SKPKB-nya, Pak, yang di Nah, SKP KB-nya itu terkait penerbitannya terkait penolakan QE yang mulia. Jadinya oh, seharusnya kan QE-nya kan alas- tetap jalan yang mulia. alasannya penolakan QE, tapi yang digugat SKPKB. SKP, Oke. mohon izin yang mulia, jalan 2 yang mulia. Hmm? Pada saat itu jalan 2 dan ditolak semua yang mulia dengan alasan sudah proses ke keberatan yang mulia. Oke, baik. Seperti itu yang mulia. Jumlah Padahal di dalamnya sengketanya gimana yang mulia? itu artinya yang disengketakan banding sekarang dulu sudah digugat ya, Pak ya? Iya yang mulia. Tapi Oke, gugatnya terkait proses QE-nya aja yang mulia. baik, baik. Dan itu juga mungkin ditolaknya juga karena sudah melakukan proses keberatan. Proses keberatan, benar yang. Tapi kalau ditelisik di dalamnya yang mulia, menurut kacamata dari pemohon, itu jelas yang mulia bahwa kayak ada proses-proses seperti ini, QE itu masalah yuridis yang lain, PPN dan lain-lain. Kayak yang ribet tadi itu kan jelas yang mulia. Itu antara objek dan gugat itu kan juga sudah harusnya sengketa di QE yang mulia. Seperti Kalau itu Q- yang mulia. kalau QE itu kan masalahnya masalah yuridis, Pak. Iya yang mulia. Jadi kalau yang masalah ribet tadi kan yuridis yang mulia. Untuk pembuktian yuridis bahwa itu ribet adalah termasuk apa Hmm. objek atau bukan yang mulia. Reward apa sih maksudnya, Pak? Ribet pemberian pencapaian target atas itu yang mulia. Itu pasal berapa, Pak? Sengketa yang mana Ada ya? itu yang PPN tadi yang mulia, yang 400 juta yang menurut eh, terbanding adalah objek yang Oke, mulia, yang dari sekarang Tripilar. balik lagi ke PPH, Pak. Jadi lanjutlah. Benar, siap, siap yang mulia. Jadi itu di biayanya untuk laporan audit bisa kami share juga yang mulia, langsung di share screen yang mulia. Oke, silakan. Baik yang mulia. Nah, bahwa kami juga ada laporan audit dan GL dari pemohon itu juga sudah sesuai laporan audit yang mulia. Iya, tinggal disamakan aja, Pak. Kalau masalahnya cuma saldo,
dari SPT, laporan audit, kemudian Baik yang GL-nya, mulia. kan tinggal auditornya siapa Pak? Auditornya sebentar yang mulia. Bawah sebentar. Yang tanda tangan opini. Kanaka ya. Benar yang mulia, Kanaka yang mulia. Oke. Ya, udah diupload Pak ya? Sudah yang mulia, ini dari Oke. Dropbox yang mulia. Oke, jadi tolonglah dihubungkan dengan laporan auditnya dulu Pak. Nah, ini seluruh akunnya Mm-mm. sudah yang mulia. Mm-mm. Dividen dan lain-lain. Ini sudah yang mulia. Oke, ya. Ya, lanjut Pak. Ya. Koreksi apa lagi yang perlu dijelaskan? Koreksi lagi, yang biaya itu terkaitnya spreading yang mulia. Apakah cukup dari laporan audit aja yang mulia? Biaya apa Pak maksudnya? Biaya spreading itu biaya Enggak, bagian maksudnya yang ini mulia. koreksi apa ini? Koreksi apa? Biaya usaha yang mulia. Biaya usaha lainnya yang 1,9 itu. 1,9 benar yang mulia. Ya, 1957364 233. Benar yang mulia. Itu Itu kan adalah biaya. isinya banyak tuh Pak. Gaji Banyak upah itu kecil-kecil upah dan lain-lain dan itu nge-refer ke ada PPh biaya. 21 ke PPh yang lain yang mulia. Seperti itu yang mulia. Jadi itu adalah biaya-biaya yang spreading. Jadi dari biaya awal kita akan contohkan dari 1 GL Hmm. akun aja yang mulia. Jadi biar kelihatan bahwa itu adalah biaya spreading yang mulia. Seperti itu yang mulia. Kalau Oke. secara GL seperti ini, tapi yang disajikan akhirnya kan secara global, secara utuhnya yang mulia. Itu yang Oke. kita munculkan di SPT yang mulia. Tapi menurut pemeriksa bahwa itu adalah bukan, menurut JLM itu cuma sekian. Makanya ada koreksi seperti itu yang mulia. Oke, ya, nggak apa-apa. Kalau cuma Siap masalah yang mulia. kan udah. Baik, lanjut Pak. Penghasilan dari luar usaha. Nah, penghasilan dari luar usaha itu lucu juga. Itu yang dari pendapatan konstruksi yang mulia. Padahal Hmm. di awal pemeriksaan dia sudah terbanding itu sudah tahu bahwa kita itu adalah multi usaha yang mulia, termasuk ada konstruksi, ada simpan pinjam, ada penjualan bahan bangunan, ada pendapatan konstruksi itu sudah masuk di pendapatan dari pemohon yang mulia. Oke, oke, Tapi oke. dihitung kembali yang mulia. Baik. Ini kan Meskipun buktinya, dikorek. majelis juga sebenarnya mau nanya terbanding nih. Buktinya itu kan dari bukti potong PP pasal 4 ayat 2 kan. Benar yang mulia. Jadi eh, dugaan dari pemohon, banding tidak melihat GL dari Ya, pemohon ya, yang nggak mulia. apa-apa, nggak apa-apa. Hanya Seperti gini, itu yang. kalau bukti potong pasal 4 ayat 2 kan artinya penghasilan itu pun sudah dipotong pasal 4 ayat 2. Betul kan? Benar yang. Ya. Tapi ini dengan dikoreksi di sini berarti dikenakan PPh yang umum lagi oleh terbanding. Maksudnya gitu, pemohon. Kurang lebih seperti itu yang mulia. Oke. Karena kan ngikut omset lagi nanti pasti Ya, ngajar ke PPN lagi yang mulia dengan dalil bahwa tidak ada penyerahan. ya, oke. Seperti itu yang Kemudian berikutnya Pak, apalagi biaya diskon rate. diskon rate itu adalah biaya dari bank yang mulia Hmm. yang kita itu ada perjanjian, kita sampaikan juga perjanjian dan itu bukti-buktinya sudah kami upload juga yang mulia, diskon rate-nya yang mulia. Ini maksudnya kan merchant diskon rate ya. Benar yang mulia. Ini diskon rate untuk apa sih Pak? Nah, atas transaksi perbankan ya. Transaksi perbankan. Ya, jadi kayak edging, jadi Hmm. pihak KWSG ini minta tolong ke bank, bank Hmm. bayar rono dulu atas piutang dan lain-lainnya dari Hmm. pihak KWSG dibayari, cuman si bank ini membebankan pihak apa KWSG sebagai biaya Oh ya. merchant discount rate yang Oke, mulia. oke. Ya, ada Karena perjanjiannya. ada perjanjian dari GL itu kelihatan dari rekening koran pemohon itu langsung dipotong. Oke. Seperti itu yang mulia. Ya, Itu tinggal tadi yang mulia. lanjut Pak. Penyusuan fiskal positif. Ini apa ini? Oh, besar sekali nih. Nah, ini koreksi fiskal positif ini emang ada beberapa yang mulia. Jadi saya masih belum detail di koreksi fiskal positif Hmm. karena yang ada beberapa akun yang seharusnya tidak terutang juga tidak sebagai ya tadi yang mulia ada sengketa yuridis juga yang mulia. Bentar, ini Yang di kan
Yang paling Detail. besar itu kan rugi dan dia terkait penjualan aset dikenakan Aset, PPh. benar yang mulia. Ini kan dikoreksinya menurut WP ini 6,9, menurut Ya, netnya 87. yang mulia. Kalau dari WP koreksinya netnya yang mulia. Net itu artinya Antara rugi pendapatan dan ruginya nilai netnya yang 6, sekian itu saja yang mulia. berarti 6,9 itu keuntungannya atau ruginya gitu. Kerugiannya yang mulia. Yang dijual aset apa, Pak? Aset tanah bangunan, mesin yang terkait sewa tadi yang mulia. Hmm. Itu nanti ada kaitannya sama yang lain yang mulia. Jadi sewa terkait koreksi penyusutannya juga yang mulia. Bentar, Pak. Ini kan berarti harga jualnya sekian, dikurangi nilai bukunya sekian, dapatnya 6,9 kan? Benar yang mulia. Jadi nilainya itu 80, Iya, eh, rugi. Karena rugi ini kan, yang mulia. karena dikenakan PPh final, ini dikoreksi positif Benar yang mulia. kan. Nah, Benar yang versi mulia. periksa 87 itu berarti brutonya. Harga jualnya 87 itu, maksudnya begitu? Bukan yang mulia. 87 harga jualnya itu 80 yang mulia. 80. 87 itu apanya? 87 itu secara nilai bukunya yang mulia. Oh, nilai bukunya. Nilai bukunya. Jadi posisinya kita rugi yang mulia. Nah, ya, menurut pemeriksa berarti yang dikoreksi itu kan berarti biayanya kan, nilai bukunya. Nilai 80-nya yang mulia, pendapatannya yang mulia, penjualannya yang mulia. Bentar. Kan kalau pemohon itu sudah dimasukkan dua-duanya kan? Pemohon hanya memasukkan nilai netnya yang mulia, ruginya Net itu yang mulia. artinya kan brutonya sama nilai bukunya sudah digabung. Digabung yang mulia. Jadi netnya Kalau aja kita nah, ngikuti kalau laporan audit yang pemeriksa, mulia. kalau pemeriksa kan berarti yang dikoreksi fiskalnya hanya Yang penjualannya yang mulia, 80 M nilai yang mulia. bukunya saja, nilai bukunya saja. Sehingga selisihnya sebesar 80 itu tidak dikoreksi fiskal positif oleh pemeriksa. Ini dikoreksi yang mulia. Bukan, yang dikoreksi itu kan koreksi fiskal positif, Pak. Yang Iya, dikoreksi koreksi. itu penyesuaian fiskal positifnya. Penyesuaian fiskal positif menurut SPT 6,9. Penyesuaian fiskal positif menurut pemeriksa 87. Berarti pemeriksa tidak memasukkan koreksi atas pendapatannya. Gitu. Baik yang mulia. Paham nggak? Nah, Ya sekarang yang mulia. pertanyaannya, harusnya kan pendapatannya dikoreksi fiskal negatif. 80 itu sebenarnya. Pertanyaan majelis ke pemohon, itu sama sama terbanding itu dikoreksi fiskal negatif lagi atau enggak? Tidak yang mulia. Tidak ya, berarti kan pemohon atau terbanding hanya sepihak saja, hanya yang dikoreksi hanya nilai bukunya tanpa mengoreksi nilai penjualannya. Tuh kan, Benar Pak. yang mulia. Oke, sudah clear nih masalahnya. Yang penting, mestinya kan di laporan keuangan kelihatan juga kan, Pak ya? Kelihatan di laporan auditnya yang mulia. Nah, di laporan Dari audit. pemohon mengikuti laporan audit yang mulia. Oke. Kemudian kalau kerugian piutang tak tertagih, maaf, piutang penurunan nilai persediaan. Itu jadi gini yang mulia. Itu dulu pemohon sebelum kerjasama dengan Alfamart, pemohon Hmm. menjalankan bisnis juga retail. Hmm. Jadi ada beberapa barang atau stok yang Hmm. hilang yang mulia senilai sebentar yang mulia. Senilai angka itu yang mulia. Yang rusak dan lain-lain yang mulia. Jadi expired itu sebelum pindah kita dari pemohon banding Hmm. kerjasama dengan pihak Alfamart yang mulia. Ya, begini. Berarti ada persediaan yang usang atau dinilai apa ya? Diturunkan nilainya gitu ya. Oleh Ya, dalam laporan keuangan itu jumlahnya 4,493. Nah, pemohon banding sudah melakukan koreksi fiskal positif 4,493. Ya benar kan, yang karena mulia. kan secara fiskal tidak boleh. Ya yang mulia. Nah, pemeriksa
menurut pemeriksa tuh harusnya 4 yang dikoreksi fiskal positif itu 4,914. Nah, pemohon banding tahu nggak angka terbanding itu 4914 itu dari mana? Itu pemohon belum tahu detailnya yang mulia. Oke. Kalau nggak tahu bilang aja Kalau nggak tahu Pak. Ya biar baik yang mulia, belum tahu yang mulia. terbanding yang menjelaskan. Kan selisihnya 421 itu timbul karena angka pemeriksa 4914. Kalau pemohon Baik yang mulia. 4493 ya tinggal dibuktikan aja 4493 itu ada di mana. Gitu aja. Baik yang mulia. Jadi yang dari pemohon yang bisa buktikan juga kami sudah sajikan di Ya. Dropbox hari ini yang mulia. Nah, kalau biaya promosi, pemasaran, biaya rapat konsumsi, pulsa HP, pajak bumi dan bangunan, ini pemohon banding tidak melakukan koreksi fiskal positif. Jadi ini inisiatifnya muncul seluruhnya dari pemeriksa. Baik yang mulia. Jadi di situ kan juga ada masalah yuridis yang mulia. Mohon izin Nah, kalau ini kan kembali lagi. yuridis betul, Pak. Ini masalah Benar. yuridis fiskal. Ya, itu kan seharusnya juga diakomodasi di QE juga yang mulia. Tapi Ya, pada enggak usah kenyataannya, bicara kayak lagi kalau oh sekarang, baik Pak. ya. Ya, Ya, baik yang mulia. Jadi untuk kedepannya biar tinggal jelas juga yang tinggal mulia. ditentukan Untuk aja biaya pemasaran promosi ini boleh dikurangkan atau tidak kalau menurut boleh pemohon. yang mulia, karena itu adalah bagian penjualan. Kalau menurut PMK yang diakui ala biaya promosi, ada yang terkait pemasaran dan lainnya itu adalah biaya penjualan. Jadi bukan kaitannya dengan danom atau tidak. Yang dimasalahkan ke danom, kah? Itu yang hanya biaya promosi yang mulia. Hmm. Jadi kalau kita merujuk ke Undang-Undang PPh pasal 6 yang mulai di ayat 1 dan di ayat penjelasannya, yang dianggap itu adalah biaya pemasaran yang mulia. Itu adalah bagian dari penjualan. Bukan yang di biaya promosi hanya mengatur terkait besarannya yang mulia. Kalau kita merujuk secara yuridis dari PMK-nya yang mulia. Seperti itu yang mulia. Berarti sudah dijelasin ini Pak ya, biaya-biaya ini secara fiskal. Sudah yang mulia. Cuman menurut terbanding alasannya karena tidak ada daftar nominatif yang mulia. Di Ya. daftar nominatif pemohon hanya sebagian yang terkait biaya promosi saja. Hmm. Oke. Seperti itu yang mulia. Oke, kalau itu kan yuridis lah, tinggal disampaikan saja. Nah, kemudian apalagi penyusunan fiskal negatif ini apa? Itu Sengketa yang apa? terkait penyusutan yang mulia. Terkait penyusutan yang atas penjualan aset itu yang mulia. Jadi awal mula aset itu disewa di 2020 Desember, pembayaran uang mukanya di Desember yang mulia. Disewa sepanjang Januari sampai Desember 2021 yang mulia. Oke. Dalam perjalanannya di bulan Juli, aset tersebut dibeli oleh pihak penyewa yang mulia. Hmm. Yang ada terkait koreksi fiskal tadi yang mulia. Pak, terkait penyusutan silakan disampaikan ya, perbedaan Baik penyusutan. yang mulia. Baik Yang yang mulia. yang majelis agak ragu ini terkait dengan penghasilan yang dikenakan PPh final, Pak. Menurut pemohon 89, menurut pemeriksa 90. Oke. 89. Nah, pertanyaannya terkait dengan tadi itu yang penjualan aset tanah bangunan tadi itu, apakah harga jualnya itu tadi berapa? 80 ya, Pak? Harga jualnya 80 yang mulia. 80 itu udah termasuk di angka di sini atau belum, Pak? Sudah masuk di laporan keuangan yang mulia. Bukan, di SPT-nya. Kan itu harus dikoreksi fiskal negatif, Pak. Itu masuk di penyelesaian fiskal negatif di SPT atau tidak, Pak? Nanti pemohon akan pastikan yang mulia. Ya, berarti Bapak harus menjelaskan rincian yang 89 dan Dan 85. 80. Pak. Nah, majelis nggak tahu. 86. Ya, di sini 85, Pak. Baik yang mulia. Totalnya 89. Ada 8, ada jasa giro 1077. Pendapatan dividen 3. Negatifnya sudah dikoreksi yang untuk terkait dividen, pendapatan bunga itu sudah yang mulia. Ya, ngoreksi sendiri kan, Pak? Iya, ngoreksi sendiri dari Ya, pihak. makanya Bapak mau ngoreksi sendiri sebesar 89. Nah, 89 itu terdiri dari jasa giro, memang harus dikoreksi. Ya, dividen. Dividen itu memang harus dikoreksi karena bukan objek Ya, pajak. benar. Nah, ada pendapatan lain, pendapatan final selain jasa giro dan tabungan sebesar 85 miliar loh ya, besar. Nah,
82 85. miliar itu isinya apa? Jangan-jangan sudah termasuk yang jual aset itu. Nanti kami pastikan yang mulia. Jadi Iya, kami itu akan besar loh, Pak. breakdown. Benar yang Kalau mulia. kalau sudah termasuk di situ, berarti terbanding betul, Pak. Baik yang mulia. Karena Bapak di penyusunan fiskal positif netnya, kalau netnya kan berarti sudah di situ sudah memasukkan unsur penjualannya. Baik yang mulia. Kalau dimasukkan lagi di penyusunan fiskal negatif, berarti dua kali itu. Double. Benar yang mulia. Ya, ya. Apalagi Pak? Udah ya? Ada lagi yang mulia, tambahan terkait kompensasi kerugian yang mulia. Oke. Bentar, emang ada sengketa kompensasi kerugian, Pak? Ada yang mulia. Emang ada ya? Di di SKP-nya tidak ada yang mulia, karena diasumsikan keuntungan. Tapi kalau kita melihat dari SPT dari pemohon yang ada rugi ke bawah yang mulia, nanti kami lampirkan juga putusan yang inkrah Nah, bentar, bahwa Pak. Yang dimaksud kompensasi kerugian itu kompensasi ke tahun sengketa atau ke dari tahun tahun sengketa, sengketa? Eh? ke tahun sengketa yang mulia. Oh, ke tahun sengketa berarti SPT-nya memang rugi, Pak. SPT-nya emang rugi. Berarti di situ ada kompensasi kerugian. Benar yang mulia. Oke. Berapa ruginya, Pak? 3 13 atau 26 M yang mulia. 13 M atau 26 M. Kayaknya yang di 12 ada sudah kepakai di SPT Hmm. tahun ini yang mulia. Jadi mungkin Udah ada hitung-hitungannya angka belum? pastinya sekitar ada hitung-hitungannya yang mulia. Nanti coba kami akan sampaikan juga yang mulia di hari ini. Itu Ya. ada karena ada yang kepakai di tahun 2023 Nah, itu yang penting sekitar itu 12. Jadi hitung-hitungannya, mungkin Pak. iya Ruginya hitungannya dari baik. tahun berapa, Baik yang mulia. kemudian sampai di tahun sengketa berapa. Baik yang mulia. Nah, karena di di SKP-nya terbanding untung, ya karena banyak dikoreksi lah, jadi Ya, tidak kepake kan. Nah, benar yang mulia. kan gitu. Baik yang mulia. Nanti akan kami sajikan yang mulia. Oke, ada lagi? Sementara itu yang mulia. Cukup ya. Untuk Baik. Pepa Badan. Terbanding betul ya ada kompensasi kerugian ya? Mohon izin yang mulia, mungkin untuk itu dari pemohon banding yang menjelaskan. Eh, Mohon izin yang mulia Hmm. ke terbanding juga. Sebelumnya ada yang menurut terbanding bahwa belum ada putusan ingkrah terkait sengketa di 2018 yang mulia. Ya ya. Di penjelasan tertulis yang di terbanding itu ada yang mulia, Oke, tambahan seperti itu yang mulia. ya ya ya. Oke. Terima kasih yang mulia. Berarti kan kompensasi kerugian akan ngikutin dari Putusan banding. sengketa pos-pos yang lain mestinya kan. Benar yang mulia. Oke, Ibu. Baik, lanjut Pak. Pasal 21. Baik yang Bentar, mulia. pasal 4 ayat 2 dulu deh. 4 ayat Baik 2 yang mulia. apa ini? Ada salah satu juga yuridis yang mulia, Hmm, yuridis dan pembuktian yang mulia. Jadi coba. ada sengketa 400 juta sekian, itu ada salah satunya yang sudah dijabarkan oleh terbanding bahwa terkait pembagian bunga koperasi yang mulia. Bunga simpanan dari koperasi. Yang nilainya di bawah 240.000 Juta. per bulan. Per bulan yang mulia. 140.000. Kan banyak yang mulia anggota dari. Hmm. Jadi otomatis dari 490 ini tidak sebagai objek yang mulia. Ya, berarti Tidak kan tinggal, dipotong yang mulia. tinggal ditunjukkan aja Pak siapa-siapa yang di bawah Ada 240. yang mulia. Ada yang Iya. mulia. Sudah kami upload juga yang mulia. Oke, kalau sudah kan nggak ada masalah tuh. Kan Baik secara yang juridisnya memang seperti itu. benar yang mulia. Oke, lanjut Pak. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua, yang ini yang terkait kalau dari pemohon itu lebih besar yang mulia. Perbandingan selisihnya hanya membagi dari 161. Itu yang terkait jasa konstruksi, terkait PT Daya Konstruksi yang mulia. Itu Hmm. sudah kami lakukan pemotongan yang mulia 282 yang mulia. Dan dokumen tersebut SPT dan lain-lain sudah kami upload Hmm. juga yang mulia. Ini yang kedua ini Seperti objeknya apa Pak? itu adalah sisa dari yang di atas yang mulia. Jadi yang tidak teridentifikasi yang masuk biaya Oh, uang muka sewa dan lain-lain ya yang menurut karena terbanding. hasilnya ekualisasi ya. Iya ya. Kalau dari pemohon ini senilai 282 malah yang mulia. Nah, Seperti kalau itu dari yang mulia. pemohon
Bantahannya gimana, Pak? Ini ada sudah masuk di angka yang di Hmm. atas yang mulia. Jadi Oh. di jurnal uang muka, pendapatan uang muka, dan itu kan ada baru ke jurnal dan sebagainya yang mulia. Hmm. Karena di akun yang dikoreksi oleh terbanding itu ada salah satunya biaya uang muka, peralatan sewa atau dan lainnya itu yang mulia di atas. Baik, Nah, baik. seperti itu yang mulia. Oke, itu pasal 4 ayat 2. Ya, yang mulia. Pasal 21. 21 baik yang mulia sebentar. Di 21 juga itu ada kaitannya tadi yang sama ledger yang mulia. Mm-mm. Yang ada akun yang bias spreading dan lain-lainnya kebuang. Jadi seolah-olah diturunkan nilainya yang mulia. Tapi di dalamnya pihak terbanding tidak melihat dan iuran dana pensiun yang mulia. Seharusnya kan itu bukan Hmm. sebagai objek PPh 21 juga yang mulia. Iuran dana Di pensiun PLK. pada siapa, Pak? Kepada pegawai yang dibayarkan oleh perusahaan yang mulia. Hmm. Ya, maksudnya dibayarkan ke dana pensiun apa? Dana pensiun Manulife yang Oh, sudah ada dari persetujuan dari Menteri Keuangan yang mulia. ya. Berarti kan harus ada buktinya, Pak. Ada Paling sudah tidak. kami upload juga beberapa yang mulia. Oke. Baik. Kemudian itu aja, Pak. Sengketanya itu yang untuk yang satu biaya Mm-mm. di biaya usaha tampilan breakdown. Bentar yang mulia. Di yang di atas itu biayanya malah dikurangi yang mulia karena mengikuti Hmm. dari PPh Badan yang mulia. Yang mana itu? Bentar yang mulia. Yang di tampilan pemeriksa dan menurut pemohon yang mulia, Mm-mm. itu ada angka yang gaji yang selain HPP, yang di Mm-mm. biaya usaha itu kan ngikut di SPT Badan yang dikoreksi oleh Mm-mm. terbanding yang 3,7 itu yang mulia. Hmm. Nah, itu rinciannya kalau menurut dari pemohon itu sudah masuk yang mulia dan angka yang digunakan dari insentif bonus realisasi itu tidak sama dengan laporan audit. Padahal selama ini yang dicantumkan KKP-nya juga dia juga merujuk ke laporan audit. Tapi Hmm. tidak ada angka ini. Malah ditambahi angka tunjangan imbalan lain-lain yang dari pemohon tidak ada sumbernya yang mulia. Kalau di breakdown di biaya usaha yang gaji dan lain-lain di dalamnya itu ada biaya DPLK yang mulia. Breakdown yang Hmm. gede, tutupan. Seperti Oke. itu. Baik. Lanjut, Pak. Pasal 22. Baik, terima kasih yang mulia. Pasal 22 kan ya, pembelian kan, pembelian bahan tambah. Pembelian, pembelian bahan tambang pasir. Kita sudah pisahkan antara pasir trust dengan Hmm. batu kapur yang mulia. Hmm. Selama ini kan pemohon sudah memotong PPh, memungut pasal 22 kan? Benar yang mulia. Cuman gini yang mulia, yang jadi kendala itu adalah terkait uji mutu yang mulia. Hmm. Jadi, oke kita beli senilai 185 sekian, 183. Eh, tapi yang di jurnal di tahun ini kayak contoh yang batu kapur itu yang ke jurnal di Desember atau yang sampai akhir tahun itu adalah 185 yang mulia. Tapi Hmm. di tahun berikutnya ada pemotongan uji mutu yang mulia yang diterima oleh PT Hmm. Semen Indonesia yang mulia bahwa kualitasmu ini kurang dan ada air dan lain-lain akhirnya turun yang mulia Baik. kadarnya itu yang mulia dan tagihannya juga dari pihak apa supplier dari pemohon juga akhirnya ada revisi itu yang mulia. Jadi yang kita akui hanya senilai 183 dan Hmm. 183 itu baru kami potong di 2022 karena uji mutunya baru keluar di tahun 2022 yang mulia. Oke. Seperti itu Berarti yang ini mulia. objeknya kan penjualan ya. Benar, benar yang mulia. Baik, penjualan. Baik. Ya, sudah Ah, kan ada buktinya kan. lagi. Ada sudah kami upload yang mulia. Jadi bukti potong tagihan Ya. ah, itu muncul yang namanya CV Putra Alam Mandiri yang mulia. Oh, itu apa Seperti itu hubungan? yang mulia. Nah, CV Putra Alam Mandiri itu kejadiannya di pengakuan uji mutunya ada di 2022 yang mulia. Bukannya ke Tagihan semen awal. Indonesia semua, Pak, Gimana jualannya? yang mulia? Bukannya ke semen Indonesia semua? Kesemek. Ini supplier dari pemohon yang mulia. Oh, Jadi supply. pemohon ini juga punya supplier untuk beli batu kapur yang mulia di tahun 2021. Waktu beli itu dipungut pasal 22 juga?
Tidak, Pemungutannya baru terjadi kalau sudah ada uji mutu yang mulia. bukan. Waktu pemohon banding membeli, Belum yang mulia. Untuk pada suppliernya saat mau pembelian, menurut pasal 22 atau tidak? belum yang mulia. Pada saat Oke. sudah terjadi net angka nilai yang Hah? dari tagihan pertama itu nilai persediaan masuk itu 185 yang mulia. Karena barang sudah dikirim sama pihak supplier. Tapi kan tagihannya belum muncul yang mulia. Pengiriman barangnya itu dari supplier langsung ke Semen Indonesia. Benar yang mulia. Oke. Ke kita dulu tapi baru langsung ke semen ke KWSG dulu baru ke Semen Indonesia yang mulia. Nah, dari pihak KWSG tahu nilainya adalah 185 karena belum ada uji mutu dari pihak Semen yang mulia. Ternyata Berarti sampai di Semen. Gimana setelah yang mulia? dilakukan uji mutu itu keluar dokumen apa, Pak? Ada dokumennya. Apanya? Ada dokumen yang mulia. Cepat kami akan tunjukkan share screen juga yang mulia. Itu Ya. ada namanya uji mutu. Jadi kandungannya turun jadi sekian itu ada yang mulia. Berarti harganya juga akan tergantung pada Kan uji. turun. Tagihan intinya tagihannya final itu muncul pada setelah uji mutu yang mulia. Pemungutan pasal 22 dilakukan pada saat kapan? Pada saat uji mutu yang mulia. Oke, uji mutu. Nah, terus hubungannya dengan koreksi apa? Itu kan koreksi di atas pembelian yang mulia. Pembelian dari pemohon yang mulia. Oh, Pembelian pemohon bukan 185 tapi 183. kan objeknya penjualan. Ini yang Ini dihitung oleh barang tambang yang mulia, atas barang tambang yang mulia. Karena betul. pemohon juga memiliki izin atas perizinan tambang yang mulia. Bentar gini, Pak. Ya, objek PPA pasal 22 itu kan penjualan pemohon kepada Semen Indonesia. Ya, Yang menjadi sengketa kan itu kan, Pak. benar yang mulia. Benar yang mulia. Nah, enggak yang jadi cara koreksinya terbanding itu melihat pembeliannya atau penjualannya, Pak. Pembeliannya yang mulia. Oke, berarti kan ada objeknya penjualan kan? Ada hubungannya yang mulia. Ya, ya memang ada Pot hubungannya. potputnya yang mulia. Yang dijual Dari itu kan pasti berasal dari pembelian. benar yang mulia. Tapi objek pemotongan atau pemungutannya itu adalah penjualannya. Nah, terbanding pakai cara Pembelian yang mulia. melihat pembeliannya. 185 ini makanya dari kami tampilkan share screen laporan berita acara potongan mutu ini yang dari pihak Semen ini juga sudah kami tunjukkan yang mulia. Mm-mm. Kejadiannya di 2021, Oke, tapi baru ada uji mutu di 2022 yang mulia. oke, berarti bisa Akhirnya beda kita waktu ya. beda waktu yang mulia. Oke, apalagi Penagihannya akhirnya muncul juga di 22, tapi kan dari pencatatan dari pemohon pasti harus masuk senilai barang yang dikirim tadi yang mulia di awal 185 yang mulia. terbanding hanya melihat dari pembeliannya. Benar yang mulia. Oke. Padahal itu ada beda waktu ketika kalau dikirimnya mungkin nggak ada selisih waktu ya, kan bisa langsung Pengiriman ya barangnya. mungkin selisih 1 hari 2 hari yang mulia dari proses itu juga yang agak lama mungkin yang uji mutu yang mulia. Analisa uji mutu yang dari pihak Gresik yang mulia. Oke, Tutup. itu ya pasal 22. Ada lagi yang terkait yang Mm-mm. final juga yang mulia. Apa itu? Objeknya terkait SKB yang mulia. Ini sengketa Ah, apa sih? Pasal 22 Sengketa juga. 4 ayat 2 yang mulia. Dia ada Oh, transaksi trading bentar, bentar. juga. Tadi kita sudah sampai 4 ayat 4, pasal 22, ini balik lagi Ini pasal masih 42. di 22 yang mulia, tapi di Oh, dalam 22 WP-nya mempunyai surat keterangan PP 55 yang mulia. Jadi menjadi objek PPh 4 ayat 2. Jadi bentar, pemohon tidak memotong yang mulia. bentar. Ini kaitannya masih dengan pasal 22 kan? Benar yang mulia. Ah, pembelinya itu punya SKB. SKB yang mulia. Ini yang mulia. Kami sampaikan. SKB PPA pasal UMKM yang gampangannya gitu yang mulia. UMKM. PP 23. Akhirnya kita tidak memotong dengan tarif normal. Yang kita potong hanya 0,5% yang mulia. Loh, SKB itu kan SKB untuk pasal 4 ayat 2 atau SKB untuk pasal 22, Pak?
4 ayat 2 yang mulia. Karena WP-nya ini adalah WP UMKM, akhirnya kita ngikut dua-duanya mengikuti 4 ayat 2 yang mulia. Oh gitu. Jadi Atas final. Transaksinya menjadi final yang mulia. pasal 22 karena punya SKB PPh pasal 4 ayat 2. Benar yang mulia. Bukannya begini Pak, kalau tidak punya pasal 4 ayat 2 harusnya dipungut pasal 22. Kalau tidak punya 4 ayat 2, tidak punya surat keterangan ini yang mulia, pasti kami potong dua-dua yang mulia. Karena dia memiliki dua-dua, 4 ayat 2 surat keterangan kriteria Oh, WP tertentu ini, kita ya, menggunakan itu yang mulia. karena dia dikenakan PPh final, Ya, berarti mohon tidak dipungut pasal dipungut 22. dua-dua, benar yang mulia. Ya, ya, ya. Ini kan juga yuridis, tapi ya kembali lagi yang mulia. Tidak dipungut pasal 22. Benar yang mulia. Kalau pasal 4 ayat 2, pelunasannya itu dipotong atau store sendiri itu kalau orang itu. Kalau yang Dipotong yang mulia, dipotong nah, yang mulia. pemohon memotong lebih untuk pasal 4 ayat Pemohon 2. memotong. Ini sudah kami lampirkan pemotongannya juga yang mulia. Oke, baik. Ini yang mulia. Ada pemotongannya dan lain-lain. 0,5 ini yang mulia. Kami sampaikan juga yang mulia. 0,5% ya. Benar yang mulia. Oke, baik. Berarti itu bagian dari Bagian dari dua-dua yang PPh 22 yang mulia. 22. Baik, ya. Oke, begitu terbanding ya. Ditanggapi terbanding nanti ya. Siap yang mulia. Mohon izin yang mulia. Terkait yang pasal 22 ini, yang 185 tadi loh yang mulia, itu terkait pembelian yang mulia, bukan penjualan yang mulia. Iya. Objeknya penjualan atau pembelian, Bu? Pasal 22 itu. Pembelian. Jadi pembeliannya pemohon banding ke CV Alam tadi yang mulia, bukan ke Semen Indonesianya. Oh, kalau ke Semen Indonesianya objek pasal 22 bukan? Sama objek pasal 22 juga ya. Nah, berarti selain menjual juga membeli. Iya. Kalau seperti itu dua-duanya mungut dong, Bu. Harusnya saat ya waktu beli itu dipungut, waktu menjual memungut. Harusnya kan begitu. Maksud kami begini yang mulia, dalam hal ini yang terkait dikenakan pasal 22 itu terkait pembeliannya pemohon banding atas pasir trans itu tadi yang mulia. Oh, berarti kan objeknya pembelian kan? Iya, yang pembelian. Pembelian balang tambang ya, Bu ya? Iya, iya yang mulia. Bentar majelis. Ada agak lupa nih terkait pasal 22 ini gini. Secara yuridisnya yang menjadi objek itu kalau pasir tadi penjualan atau pembelian, Bu? Pembeliannya dulu yang mulia. Enggak, kalau pembeliannya berarti penjualannya tidak dong? Penjualannya tidak. Jadi yang ketika pemohon banding menjual ke Semen Indonesia, yang memotong PPh pasal 22-nya PT Semen Indonesia yang mulia. Oh, gitu ya. Berarti kalau menjual ke Semen Indonesia yang memungut Semen Indonesianya. Benar yang Berarti objeknya bukan penjualan tapi pembelian. pembelian. Nah, pemohon banding sama objeknya Benar, adalah pembelian pembelian. yang jadi akan kami jelaskan ulang lagi yang mulia, biar terbanding juga paham terkait transaksi ini yang mulia. Iya. Terkait yang angka awal adalah 185 yang mulia, pembelian. Karena tagihan itu baru muncul setelah ada uji mutu. Dari uji mutu muncullah angka 183 yang mulia. Nah, dari angka 183 bruto yang sebenarnya transaksi itu adalah 108. Pemohon majelis mau tanya dulu, yang sudah dilakukan pemungutan oleh pemohon itu atas penjualan ke Semen Indonesia atau atas pembeliannya, Pak? Atas pembeliannya yang mulia. Oke. Cuman nilainya bukan 185, tapi 183 setelah dikurangi potongan mutu yang mulia. Kan mutu itu hubungannya dengan Semen Indonesia, Pak? Emang ada hubungan? Dari awal dari pemohon dengan supplier dari pemohon adalah setelah uji mutu yang mulia. Oh gitu. Di tagihannya juga ada. Hubungannya Gimana yang mulia? pembelian dengan uji mutu itu apa? Karena itu adalah tagihan yang bisa kami cairkan juga yang mulia. Bentar, kalau pembelian kan tidak ada hubungannya dengan Semen Indonesia dong. Hubungannya dengan, karena kami tidak bisa menguji mutu dari
kapur tersebut yang mulia, kan kami akan jual lagi ke pihak semen yang mulia. Yang bisa mengetahui ujung mutu adalah pihak semen yang mulia. Berarti Jadi kalau tagihan gimana yang mulia? berarti kalau begitu pemohon banding itu akan Memungut ditagih. PPh 22 setelah uji mutu Ada terbit uji yang mutu. mulia. Oh, Dan nilainya akan turun pasti dari 185 menjadi 183 yang mulia. berarti kan Karena ada pembelian catatan Pak. Waktu belum pembelian ada uji mutu dicatat, kan terbukti ada nilainya. dan Setelah nilainya juga ada nilainya. direklas yang mulia Oh. senilai 183 yang mulia ke Jadi jurnal yang mulia. secara akuntansi yang dicatat itu yang mana Pak? 183 yang mulia. Yang diakui adalah 183 yang mulia. Dan Berarti kami bayarkan pun senilai 183 yang mulia, bukan 185. berarti ada jurnal penyesuaian dong. Ada yang mulia. Karena posisi itu barang masih jalan, belum terjadi uji mutu. Tapi menurut mohon izin yang mulia, mungkin tagihannya mungkin akan kami tampilkan Ya, juga yang mulia dari supplier yang mulia. mana? Ini. Ah, di bawah itu ada yang mulia, kadar toleransi berat tonase yang mulia. Mm-mm. Itu nanti kalau uji mutu ditimbang dan sebagainya nggak segini, ini juga pihak yang tanda tangan yang menyetujui ada juga pihak dari supplier yang mulia. Kadar H2O itu yang mulia. Kan itu Oke. ada maksimalnya yang mulia. Kalau karena kita kan nggak punya untuk penentuan bahwa itu yang mulia. Karena ini juga standar tonase bongkar di PT SI Gudang Gresik yang mulia. Seperti itu yang mulia. Jadi untuk ngecek kadar airnya yang mulia. Oke. Seperti itu yang mulia. Oke, baik. Seperti Jadi, itu yang mulia. baik. Itu terbanding nanti ditanggapi ya. Semuanya. Baik, yang mulia. Baik. Ibu. Oh, yang mulia, mohon Hmm? izin mau ada tambahan? Boleh yang mulia. Silakan, silakan. Apa? Mohon izin yang mulia. Tadi di awal dikatakan bahwa COA kami itu bukanlah dokumen yang asli dari pemohon banding. Izin bertanya melalui yang mulia, apakah dokumen PJ 2021 yang asli menurut pemohon banding sudah diupload? Udah diupload belum? Mohon. Sudah. Bentar saya akan pastikan yang mulia. Untuk yang diupload yang mulia. Karena kami tidak bisa Proses. mengetahui kalau belum diupload. Apakah sumber data juga yang diberikan pada saat pemeriksaan yang GL 2021 yang senilai source file itu apakah bisa juga disampaikan? Karena itu sudah diberikan ke pemeriksa juga. Apakah Ya. sudah dilihat di Dropbox? Sudah diupload. Pemohon udah diupload belum? Sepertinya Nanti kami belum. cek yang mulia. Belum. Nanti kami cek yang mulia. Untuk yang Belum. GL-nya yang mulia. Ya. Karena source file-nya kami pastikan untuk source file yang dari tanda terima itu kan kelihatan yang mulia. Bukan. Ini kan masalahnya ada versi-versinya nih. Versi pemohonnya mana? Versi terbandingnya mana? Kan tinggal gitu aja. Oh, baik yang mulia. Ya. Tolong diupload segera, Pak. Baik yang mulia. Baik. Baik, sidang ditunda ke tanggal Mohon ya. izin. Ya, Sedikit silakan. lagi, boleh yang mulia. Ini Ya. maaf, supaya tidak berlarut ke sidang berikutnya, kami ingin share screen sebentar yang tadi masalah PPA final yang dianggap dihitung kembali di PPA badan. Boleh Silakan. kami jelaskan? Terima kasih yang mulia. Ini sudah kami jelaskan di sidang sebelumnya yang mulia. Ini bahwa yang PPA badan ini kenapa penghasilan finalnya itu dimunculkan kembali karena terdapat selisih yang mulia. Jadi menurut bukti potong itu kan 2037, namun menurut SPTWP 1937. Bentar, Jadi ada selisih pertanyaan mendasar majelis gini, terbanding. Ya, Kalau dasarnya itu bukti potong PPA pasal 4 ayat 2, itu kan berarti sudah dikenakan PPA pasal 4 ayat 2, Pak. betul yang Kenapa mulia. harus dikoreksi lagi? Bukan dikoreksi yang mulia. Kami munculkan di
penghasilan luar saya tadi karena di koreksi penyesuaian fiskal negatifnya muncul gitu yang mulia. Jadi sebenarnya akan jadi nol juga yang mulia. Oh gitu. Sudah Nah, kami di sampaikan koreksi di fiskal sidang. negatifnya yang mana, Pak? Di yang itu penghasilan final selain bunga dan giro itu Oh, yang 85 juta nah, sekian itu yang rincian 85-nya ada nggak, Pak? ada di sidang keempat yang mulia. Nah, rinciannya apa saja itu? Bentar yang mulia. Coba di ini. Di share screen, Pak. Baik yang mulia. Ini yang mulia rinciannya yang mulia. Apa aja, Pak, itu? Bisa Rinciannya mana? di Zoom, bisa nggak di Zoom, Pak? Di Zoom. Nah, coba 85 itu mana? Itu 89. Nah, ini ke bawah lagi, Pak. Ya, itu 85 tuh. Ya, baik yang mulia. Nah, 85 itu rinciannya mana, Pak? Hah? 85 itu nanti akan kami sampaikan lagi yang mulia Oh, rincian. berarti belum kan? Akan kami teliti lagi. Ya sama seperti pertanyaan majelis kepada pemohon tadi, 85 yang 373 itu pemohon apa isinya? Ini ada kaitannya dengan koreksi yang itu, Pak, dengan koreksi yang koreksi fiskal positif yang penjualan aset itu. Apakah penjualannya sudah masuk di situ atau belum? Baik yang mulia. Kalau sudah Iya. masuk di situ terbanding betul. Kalau belum termasuk berarti pemohon yang betul, karena dua-duanya memang harus dikoreksikan, Pak. Mohon izin yang mulia, ini yang mulia rinciannya. Itu yang mana? 85.466. Itu. Ini rinciannya yang mulia. Sewa tanah bangunan, kemudian jasa konstruksi, Kemudian penjualan tanah bangunan yang mulia. betul tuh, yang penjualan tanah bangunan kan termasuk di situ ya. Ya, tapi kan dikoreksi negatif. Di sana koreksinya di positif, hanya mengoreksi ininya saja, ngoreksi apanya itu Jasa konstruksi. nilai bukunya saja. Nah, di sini penjualannya. Terus yang jasa konstruksi ini negatif lawan dari yang ini ya, Pak ya? Yang lawan dari yang tadi disampaikan bahwa dikiranya itu dihitung ulang, hasilnya jadi padahal bukan juga ya, dihitung Pak ya? ulang. Ya, jangan Mak. Hanya ada selisih ini yang mulia 92 sebenarnya. Itu kenapa ada selisih, Pak? Kami mungkin yang SPT yang menjawab pemohon banding, tapi kalau yang pemeriksa kami melihatnya dari bukti potong jasa konstruksi. Ini kan dari SPT, mungkin yang bisa menjawab pemohon bandingnya. Nah, susah juga ini, Pak, karena pemohon banding itu bukan berdasarkan bukti potong kalau SPT, berdasarkan laporan keuangan. Ya, bukti. Iya kan? Harusnya yang harusnya lebih laporan tahu keuangan. Ya udah, nanti majelis cek yang jelas posisinya seperti itu ya. Ya, posisinya keseluruhan koreksi sebenarnya cuma 92 yang mulia. Oh iya, di 92 itu ya. Hanya breakdown dari 1077 ini kami breakdown. Yang selisih benar-benar selisih hanya ini 92 yang mulia. Nah, iya, jadi banyak koreksi mutar-mutar gitu jadi pusing majelis. Mohon maaf yang mulia. Ya. Ya. Oke. Ada lagi terbanding? Itu aja. Mungkin gini yang mulia. Mohon izin, di 2 sidang sebelumnya kan kami sampai ke detailnya itu. Tadi katanya itu bukan asli itu. Boleh nggak di sidang berikutnya itu perhitungan COA dan ledger menurut pemohon banding itu dijembrengin juga seperti kami. Karena gini, kami berpendapat COA itu adalah rekapan dari ledger 2021. Kami pun membandingkan saldo COA-nya dengan rekapan itu. Jadi kami kalau dibilang itu berbeda, mungkin di pertemuan berikutnya mohon izin pemohon banding agar menyajikan sampai ke angka-angka seperti kami lakukan sebelumnya. Ya, silakan ditanggapi di sidang berikutnya terbanding ya. Baik, mohon izin yang mulia. Sedikit yang mulia. Gimana lagi nih?
Enggak, tadi kata-katanya kan rekapan yang mulia. Jadi pemohon banding ini menangkap kata-kata terbanding rekapan. Berarti COA 2021 adalah olahan yang mulia, bukan file asli yang mulia. Nah, gini aja nanti versi masing-masing lah terserah ya. Baik yang mulia. Itu aja. Nggak Baik, selesai baik. nanti Pak. Ya yang mulia. Enggak, soalnya dugaan dari pemohon, Ya, file asli kata-kata yang disampaikan juga seperti itu berarti. Ini kan sudah merubah bukti yang mulia. ya. Baik. Jadi itu kan bisa ranah yang berbeda yang mulia. Ya. Baik, sidang ditunda ke tanggal 21 Mei 2025 dan sidang hari ini ditutup. Terima kasih yang mulia. Baik, terima kasih yang mulia.